Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sebagai syarat mutlak monetisasi channel teman-teman. Kembali sama Pak Dewarno, kita belajar pengembangan channel pakai akal dan logika teman-teman. Kita ada satu gambaran apa kesamaannya antara YouTuber, konten kreator sama ojol. Coba kalau teman-teman bisa memahami dan cerdas, bisa mengerti dan memahami kesamaan antara YouTuber dan ojol, luar biasa teman-teman, pasti sukses. Kenapa? Ini jawabannya teman-teman. YouTuber cari apa? Pasti cari uang. Ojol juga cari uang, itu samanya. Ya kan? Gampang kan cari uang yang besar. Ya, ini satu dulu kita bahas. Ojol bisa dapat uang besar dari mana? Narik, rajin. Ya kan? Nggak bisa diakal-akalin di aplikasinya. YouTuber harus rajin membuat video. Harusnya sama seperti itu teman-teman. Ya, itu satu kesamaannya. Sama yang lain apa Pak Dewarno? Sama-sama numpang aplikasi. Itu teman-teman. Aplikasinya apa? Kalau konten kreator ya aplikasinya YouTube. Tapi kalau ojol aplikasinya ya aplikasi ojol. Sama kan, numpang. Kan mitra kerja namanya, numpang. Terus apalagi Pak Dewarno kesamaannya? Kesamaannya sama-sama beli kuota untuk isi internet, ya, itu ngeluarin duit. Jadi kalau temen-temen YouTuber nggak rajin, buang-buang duit, ya, nah, sama-sama beli kuota. Tapi kalau temen-temen nggak rajin, gagal di monet, berarti buang duit. Kalau ojol ngeluarin internet, ya, beli kuota, kepake dapat duit. Kalau teman-teman kepake nggak dapat duit karena gagal monet. Itu bedanya teman-teman, bener nggak? Gitu. Terus apalagi Pak Dewarno? Pengennya berapa yang harus Pak Dewarno jawab? Saya jawab, kita karena pakai akal dan logika. Ya, jawabannya supaya dapat uang besar ya sama-sama rajin, sama-sama numpang aplikasi, sama-sama ibu pakai persyaratan juga ojol, sama YouTuber juga harus memenuhi persyaratan. Apa Pak Dewarno persyaratannya? Teman-teman mengejar pontang-panting untuk 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Iya kan? Perlu waktu yang lama. Nabrak sono, nabrak sini. Ojol juga sama. Perlu modal SIM, perlu modal motor dan peralatan yang lainnya. Kalau nggak modal motor memang jadi ojol, ya nggak bisa. Seperti teman-teman, kalau nggak bisa memenuhi 1000 subscribe memang jadi YouTuber, ya nggak bisa teman-teman. Kan sederhana kan. Terus ojol nggak punya SIM bisa didapat, ya nggak bisa. Sama teman-teman, kalau 4000 jam tayang nggak terpenuhi memang bisa? Nggak bisa juga. Berarti sama, pakai persyaratan yang sulit. Perlu waktu. Coba kalau ojol mau kredit motor dulu atau cari pinjaman dulu, ini mulai dari nol seperti teman-teman buat YouTube pertama. Ojol belum punya uang, belum punya motor, kan nabung. Teman-teman juga nabung, beli kuota dulu untuk akses video, nabung itu teman-teman. Tapi kalau gagal ya kaya YouTube, memperkaya YouTube teman-teman, ya kan. Dari situ, ya.
Jadi pada intinya begini teman-teman. Tadi yang dibahas di awal tadi, sama-sama kita numpang aplikasi. Kita pekerja freelance, ya. Berarti kita harus aktif dan kreatif. Perbedaannya tadi ojol aktif mengaktifkan aplikasi dan standby narik, kalau teman-teman berkarya. Karyanya apa? Ya membuat video. Itu harus, bukan misalnya teman-teman cepet cuman di monet, hanya targetnya subscribe dan monet. Itu ya akhirnya teman-teman menyesal, teman-teman kecewa. Kenapa menyesal dan kecewa? Kecewanya setelah dimonet nunggu berbulan-bulan, bahkan penghasilannya nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, harapan teman-teman. Itu satu kecewa. Menyesalnya apa? Mungkin teman-teman melakukan hal-hal yang di luar logika, dalam arti main minta subscribe sono, subscribe sini. Sebenarnya teman-teman harus mahamin, subscribe itu langganan. Ketika langganan harus punya produk. Teman-teman nggak punya produk, minta subscribe, seperti itu. Produknya gedok goreng, orangnya sukanya nasi padang, suruh lo subscribe, ya nggak nyambung, seperti itu teman-teman, ya kan? Orang tuh pengennya minum cendol, teman-teman kasih anggur, ya nggak nyambung kan gitu teman-teman. Seperti itu kira-kira. Jadi asal minta subscribe, kan gitu kan. Jadi subscribe nggak perlu diminta teman-teman, tapi berikan yang terbaik buat penonton. Penontonlah nanti yang menilai, menontonlah itu yang nikmatin, penonton itu yang merasakan terhibur dan mendapatkan manfaat, kan pasti subscribe. Nah, ketika kita membuat video yang bermanfaat untuk penonton, pikirkan penonton teman-teman. Itu nanti terus berjalan terus. Teman-teman pikirkan buat video. Kalau belum lancar, ya belajar. Bisa belajar di Pak Dewarno cara-cara buat video, cara dasarnya, cara mudahnya. Ada di channel Pak Dewarno ini, kan gitu kan. Kunci suksesnya hanya kreatif, inovatif membuat video. Nah teman-teman, kalau ada misalnya paling mudah dalam 1 bulan bisa dimonet, itu cepet-cepet menurut ya teman-teman, seneng banget. Tapi kalau mulai prosesnya, teman-teman kadang-kadang nggak dianggap. Nah inilah yang kebalik-balik. Semua itu perlu proses teman-teman. Makanya tadi Pak Dewarno berikan gambaran bahwa ojol sama YouTuber itu ada kesamaannya. Artinya tadi kesamaannya, kita ambil garis intinya, sama-sama kita numpang aplikasi, ya. Kita bisa dapatkan duit kalau ojol narik, kalau teman-teman kreatif. Kalau nggak kreatif ya jangan harap cepet dimonet, jangan harap dapat uang yang besar. Tapi kalau kreatif, berapa target teman-teman mendapatkan penghasilan dari YouTube? Bisa. Misalnya satu tema, teman-teman udah bisa, ya kan? Mungkin punya ide-ide yang lain, buat channel lagi, tema yang lain lagi. Mungkin punya 4-5 channel, fokus di YouTube. Kenapa enggak? Seperti itu teman-teman, ya. Tapi kalau males-malesan, ya kayak tadi kan, antara ojol sama ini, kalau males ya nggak dapat duit teman-teman, malah buang duit. Itu harus dipikirkan teman-teman dengan baik-baik. Makanya hal ini sebenarnya pembelajaran yang paling ringan teman-teman, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, inilah kita ini sebagai pekerja freelance, ya, sebagai freelance. Jadi namanya partner itu freelance. Kita malas,
ya nggak banyak aturan dari yang punya aplikasi. Kita sendiri yang rugi kan gitu kan. Tapi kalau rajin ya itu yang diharapkan dari dua belah pihak teman-teman pengen mendapat penghasilan, pihak YouTube juga pengen mensuplai, dapat suplai video-video yang menarik, bermanfaat untuk penonton teman-teman ya. Jadi mungkin sampai di sini, nanti kita sambung lagi di video berikutnya apa nanti perbedaannya antara ojol sama YouTuber. Ada kesamanya, ada perbedaannya pasti kan gitu loh teman-teman ya. Oke, salam sukses YouTuber pemula.